Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damradin Firdaus, NPM 25783110 dari kelas 2D TRPL jurusan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjawab soal tugas mata kuliah perancangan perangkat lunak. Oke, yang pertama, soalnya tentang pentingnya dokumentasi, yaitu 3 masalah konkret akibat kurangnya dokumentasi perancangan. Yang pertama, masalah pertama yaitu masalah ke-1, kesulitan memahami arsitektur dan logika sistem. Misal nih, sebagai project manager baru, tanpa dokumentasi yang memadai, dan kita tidak dapat memahami bagaimana komponen aplikasi saling terhubung. Misalnya, ketika ada bugs pada modul autentikasi, tim harus membaca seluruh kode sumber dari awal untuk mengecek alur prosesnya. Ini menyebabkan waktu debugging jauh lebih lama dari seharusnya dan berisiko menimbulkan bug baru karena perubahan dilakukan tanpa pemahaman menyeluruh. Masalah kedua, kesulitan onboarding developer baru. Jika tim perlu menambahkan anggota baru atau mengaktifkan developer yang keluar, tidak ada dokumentasi yang bisa dijadikan panduan. Developer harus bergantung penuh pada penjelasan verbal dari rekan kerja yang mungkin pun memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Proses adaptasi yang biasanya memerlukan 1 atau 2 minggu bisa membengkak menjadi 1 atau 2 bulan. Sebab itu dapat menghambat produktivitas tim secara keseluruhan. Nah, masalah ketiga, risiko pengambilan keputusan yang salah. Tanpa adanya dokumentasi keputusan perancangan atau decision log, tim tidak mengetahui mengapa suatu teknologi atau pendekatan dipilih di masa lalu. Akibatnya, PM atau project manager atau bisa disebut developer bisa saja mengubah komponen tertentu tanpa menyadari bahwa perubahan tersebut akan berdampak besar pada bagian lain sistem. Misalnya, mengganti library autentikasi tanpa tahu bahwa library lama memiliki integrasi khusus dengan modul notifikasi. Nah, ketiga masalah tadi adalah juga termasuk dalam soal yang pertama, yaitu pentingnya dokumentasi. Soal ini tadi, soal tugas bagian bab 6. Ya, bab 6. Nah, selanjutnya itu tadi tiga manfaat dari penerapan dokumentasi perancangan yang baik. Soalnya nanti sebutkan 3 manfaat penerapan dokumentasi perancangan yang baik, dan kalau yang tadi itu menyebutkan 3 masalah konkret akibat kurangnya dokumentasi perancangan. Oke, nah dari 3 manfaat penerapan dokumentasi perancangan baik, yang pertama yaitu mempercepat pemeliharaan dan pengembangan fitur baru. Dengan adanya dokumentasi arsitektur dan alur sistem, developer dapat langsung memahami dampak dari setiap perubahan. Waktu yang dibutuhkan untuk menganalisis sebelum mengimplementasikan fitur baru menjadi jauh lebih singkat, karena tidak perlu lagi membaca kode baris demi baris. Manfaat kedua, memudahkan transfer pengetahuan dan onboarding. Dokumentasi yang baik berfungsi sebagai manual proyek. Developer baru dapat mempelajari sistem secara mandiri dari dokumentasinya, dan sehingga proses onboarding menjadi lebih efisien dan tidak membebani anggota tim lainnya. Manfaat ketiga,
meningkatkan konsistensi dan kualitas kode. Dokumentasi standar perancangan memastikan seluruh tim mengikuti konvensi yang sama, mulai dari penamaan variabel, pola desain yang digunakan, hingga cara penanganan error. Hasilnya, kode menjadi lebih konsisten, lebih mudah direview, dan kualitas produk akhirnya meningkat secara keseluruhan. Soal kedua yaitu jenis dokumentasi untuk fitur chat super langsung. Di sini perintahnya itu sebutkan 3 jenis dokumentasi perancangan utama yang paling relevan ya. Nah, jenis ke-1 atau jenis pertama yaitu dokumentasi kebutuhan atau requirement documentation, yaitu mendokumentasikan apa yang harus dilakukan fitur tersebut dari sudut pandang fungsional dan non-fungsionalitas. Contoh konten spesifik ya. Use case sebagai pelanggan, kita ingin mengirimkan pesan teks pada agen dukungan dalam aplikasi sehingga kita dapat mendapatkan bantuan tanpa meninggalkan aplikasi. Terus non-functional requirements-nya, pesan harus terkirim dan diterima dalam waktu kurang 2 detik pada koneksi 4GB, dan sistem harus mendukung minimal 500 sesi chat bersamaan. Jenis kedua, dokumentasi arsitektur. Dokumentasi arsitektur sistem atau sistem arsitektur documentation, yaitu mendokumentasikan bagaimana komponen-komponen teknis fitur tersebut dirancang dan saling berinteraksi. Contoh, diagram komponen. Contohnya, menggambarkan hubungan antara komponen chat UI atau front-end mobile, chat service atau back-end, dan web server dan database penyimpanan riwayat, dan serta ada contoh lagi yaitu teknologi stack decision, yaitu dokumentasi keputusan penggunaan protokol WebSocket bukan REST polling untuk komunikasi real time, beserta alasan pemilihan dari segi performa dan efisiensi baterai perangkat mobile. Terus untuk soal berikutnya, bagian nama soal kedua yaitu sebutkan 3 dokumentasi antarmuka atau API dan interface documentation, yaitu mendokumentasikan kontrak komunikasi antara saya jelaskan dulu apa itu dokumentasi antarmuka ya, atau API. Yaitu mendokumentasikan kontrak komunikasi antar sistem agar integrasi antar modul berjalan konsisten. Contoh yaitu API endpoint, yaitu dokumentasi endpoint yang mencakup parameter request, session ID, message, timestamp, format, respon, sukses atau gagal, dan kode error. Dan ada contoh lagi yaitu WebSocket event schema, yaitu dokumentasi struktur event real time. Misalnya message required dengan payload atau sender ID, message text, timestamp, and status yang dikirim server ke semua klien dalam sesi yang sama. Soal ketiga yaitu menerapkan prinsip terbaik documentation atau modul pembayaran, atau ya itulah modul pembayaran. Prinsip yang pertama, gunakan bahasa yang jelas dan konsisten atau clarity and consistency. Penerapan pada modul pembayaran. Modul pembayaran menggunakan baik istilah teknis dan bisnis sekaligus. Terapkan prinsip ini dengan membuat glosarium istilah di bagian awal dokumentasi yang mendefinisikan setiap istilah secara eksplisit. Contoh spesifik penerapannya: payment gateway dalam dokumentasi
ini merujuk pada layanan pihak ketiga atau mid-range yang memproses transaksi kartu kredit, dan jangan gunakan istilah ini secara bergantian dengan payment processor karena keduanya memiliki peran yang berbeda dalam arsitektur sistem. Selain itu, gunakan format dan template yang seragam di setiap halaman dokumentasi. Misal, setiap alur transaksi selalu dikoneksi dengan urutan deskripsi, diagram alur, kondisi sukses, kondisi gagal, dan penanganan error. Prinsip yang kedua, yaitu dokumentasi harus selalu up to date atau living documentation. Penerapan pada modul pembayaran. Modul pembayaran sangat rentan berubah karena kebijakan dari penyedia payment gateway dengan yang bisa berubah sewaktu-waktu. Terapkan prinsip ini dengan mengintegrasikan pembaruan dokumentasi ke dalam proses pengembangan atau development workflow. Contoh spesifiknya. Contoh penerapannya ya. Setiap kali ada perubahan pada alur pembayaran, misal pembayaran metode QRIS atau QRIS, bisa pusing lah ributnya. Developer wajib memperbarui dokumen alur transaksi dan diagram sebelum pull request dapat disetujui. Tambahkan checklist di template PR dan dokumentasi terkait sudah diperbarui. Hal ini memastikan dokumentasi tidak tertinggal dari implementasi aktual, sehingga developer baru yang membaca dokumentasi mendapatkan gambaran yang akurat tentang sistem yang sedang berjalan. Soal keempat, memilih alat dokumentasi. Ada 2 rekomendasi alat bantu dokumentasi untuk tim kecil, misal 5 orang, dengan anggaran terbatas. Alat pertama yaitu Notion. Alasan memilih Notion, karena Notion sangat cocok untuk tim kecil. Mengapa? Karena Notion menawarkan paket gratis yang sudah mencakup kebutuhan tim 5 orang. Notion memiliki antarmuka yang eksklusif sehingga seluruh anggota tim termasuk yang bukan developer dapat berkontribusi langsung pada dokumentasi tanpa kurva belajar yang tinggi. Kelebihan spesifik dalam konteks kebutuhan tim. Kolaborasi real time. Seluruh anggota tim dapat mengedit dokumentasi secara bersama dan melihat perubahan secara langsung, mirip Google Docs, namun dengan struktur yang lebih terorganisir. Lalu ada fleksibilitas konten. Notion mendukung text table, diagram embed, checklist, dan database dalam satu halaman, sehingga cocok untuk mendefinisikan berbagai jenis artefak perancangan. Misalnya user stories, IP aspect, meeting notes, dan dalam satu platform terpadu. Alat kedua GitHub atau GitLab Wiki and Markdown. Ya, paling umum GitHub lah. Alasan memilih GitHub karena tim membutuhkan versi control yang pada dokumentasi. Menyimpan dokumentasi dalam format Markdown di repository yang sama dengan kode sumber adalah pilihan yang sangat tepat. Dokumentasi akan mengikuti siklus hidup kode. Setiap perubahan tercatat, dapat direvert dan terhubung langsung dengan commit terkait. Kelebihan spesifiknya. Version control penuh. Setiap ada perubahan, dokumentasi tercatat lengkap dengan siapa yang mengubah, kapan, dan apa yang dirubah. Hal itu dapat memudahkan tim melacak evolusi keputusan perancangan dari waktu ke waktu. Lalu kelebihan berikutnya yaitu gratis dan terintegrasi. Karena kode sudah disimpan di GitHub atau GitLab, tidak diperlukan biaya atau platform tambahan. Dokumentasi dan kode berada dalam satu ekosistem, sehingga developer dapat langsung membuka dokumentasi relevan saat mengerjakan fitur tertentu. Mungkin cukup sekian saya menjawab keempat soal tugas tadi, karena soalnya cuma 4 dan sudah terjawab semua.
Nah, saya dikit ulangi lagi ya. Tadi adalah soal tugas pada bab 6 mata kuliah perancangan perangkat lunak. Dan sekian presentasi atau vlog dari jawaban soal tugas pada bab 6 mata kuliah perancangan perangkat lunak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.